Tapi hal yang paling prinsip di sini adalah nilai-nilai kedaerahan ataupun kearifan lokal itu nggak boleh hilang. Karena bisa menjadi sebuah ika itu karena bineka. Nah, jadi masing-masing orang ini punya budaya ibunya masing-masing, ya kan? Punya adat budaya ibunya masing-masing kan? Nah, itu nggak boleh hilang. Karena itulah sebetulnya yang membuat kita bisa menjadi ika, menjadi sebuah bangsa yang besar, yang memiliki kata-kata persatuan dan kesatuan. Kalau sama ngapain ada kata-kata satu, ya kan? Tapi karena beraneka ragam itulah makanya ada kata-kata satu. Nah, kita jaga yang binekanya ini. Nah, di mana kita berada, kita jaga. Jangan kita misalnya kita dari sini, kita berada di Jambi ataupun di Jawa, kita bawa budaya kita paksakan di sana, nggak bisa, nggak boleh. Kita harus terima yang di sana dan kita jaga budaya ibu kita di sana dengan keluarga kita yang ada. Jadi budaya kita terjaga, budaya orang kita hormati. Jadi disinilah sebetulnya bentuk kebinekaan itu yang membuat kita bisa menjadi sebuah negara yang besar seperti ini. Karena nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu beradanya karena keberagamannya yang dijaga. Jadi kita tidak boleh melihat situasi yang di sini dengan perkembangan yang ada, dengan menggunakan hal-hal yang untuk tujuan-tujuan tertentu, kita dipecah belah. Tidak boleh, saya tidak mau seperti itu. Banyak saudara-saudara kita yang susah, yang kesulitan, tapi nggak ada reaksi dari kita semua untuk berbuat, untuk peduli. Padahal orang tua kita tidak mengajarkan kita seperti itu. Dulu tetangga seujung gang sana, perempatan sana aja kita tahu siapa maknya, siapa neneknya, cucunya mbak ini. Dulu mak kita kan gitu kalau cakep kan, oh ini orang Tembelan nih, kan gitu. Nah, apalagi ibu saya kan, bahasa Tembelannya gitu kan, pusing kita kalau dengar dia ngomong itu kan. Nah, ya. Itulah sebuah nilai-nilai yang nggak boleh hilang. Dia anak siapa, kakeknya siapa, neneknya siapa, dia tahu dulu orang kita. Tapi kita dengan perkembangan yang ada ini kita melupakan, nggak boleh. Dulu anak angkat ibu saya orang Flores itu, di asrama Flores di Jalan Pancur itu, dia bangun bapak saya itu. Om Paulus, Om Domi, Om Penga, Om Lambert, ya. Benar, saya panggilnya Om. Kenapa ibu saya dipanggil Oma? Sebetulnya kami panggilnya ibu, tapi karena orang Flores panggilnya Oma, anak-anaknya jadi panggil Oma gitu loh. Coba saya panggil ibu saya jadi Oma kan lucu kan? Ya, karena orang Flores itulah yang kurang ajar itu. Nah, Om Paulus itu masih muda-mudanya, Om Lambert, Om Penga itu Om Domi itu ya. Saya panggilnya Om ke mereka, mereka panggil ibu saya Oma. Nah, tapi ya sudah, itu kebiasaan yang terbawa. Tapi kan bagus, ya. Karena dia punya anak angkatnya banyak seperti itu di asrama Flores di Jalan Pancur itu, Tanjung Pinang. Ya lama-lama saya pun ikut manggilnya Oma gitu. Nah, sudahlah. Cucunya manggilnya Oma, anaknya juga manggilnya Oma. Gara-gara orang Flores yang kurang ajar itu. Tapi itu sebuah keindahan, ya. Kenapa? Orang nggak tahu nilai sejarahnya kok bisa panggilnya Oma, anaknya panggilnya Oma gitu ya. Belanda bukan, kita apa bukan, tapi panggilnya. Tapi itu yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari ibu saya yang banyak anaknya, dalam artian banyak anak semua saudaranya itu, yang betul-betul melahirkan sebuah nilai-nilai yang tidak berjalan ya. Nah, jadi ini yang kerinduan seperti ini, ya, kepedulian kita sesama dengan orang, dengan saudara-saudara kita lainnya, tanpa melihat perbedaan-perbedaan ini yang membangkitkan kita harus menjadi kuat. Karena di sini ada dokter, ya, ada jenderal, ada pegawai negeri, ada TNI, ada polisi, ada tukang sunat juga ya, macam-macam kita punya.
dilatar belakangi dengan organisasi yang ada di sini juga, ada yang dari FKPPI, ada yang dari Pemuda Pancasila, ada yang dari Perempuan, ada dari mana-mana. Jadi Melayu Raya ini memayungi, maksud dan tujuannya memayungi supaya keberagaman terjaga, tidak menimbulkan konflik-konflik yang tidak perlu, baik horizontal maupun vertikal. Nuansa kita tidak berpolitik, dan tapi kalian punya hak politik, silakan. Gitu. Jadi saya pun tidak menggiring ke hal-hal yang itu. Jadi kita punya memiliki sebuah nilai-nilai yang kita jaga. Nah, kita harus besarkan di sini. Makanya tidak ada namanya kantor Melayu Raya, tapi adanya Balai Melayu Raya. Karena tempat kita duduk, bahasanya bahasa yang soft semua. Jadi adik-adik semua tolong, misalnya ada hal-hal yang misalnya di tengah-tengah kehidupan yang perlu kita turun tangan, dok. Tidak perlu khawatir lah, kehilangan rezeki. Insya Allah. Coba saya sampai hari ini masih ngurus orang sakit dari Lingga itu bukan pekerjaan mudah. Kalau melihat di grupnya Juai yang dari Lingga itu, tempat kampung bapak satu ini ya, lebih banyak orang sakit daripada orang sehat di sana rupanya. Nah, itu. Karena ternyata di pulau-pulau yang terkecil-kecil itu banyak orang yang tidak tersentuh masalah kesehatan loh. Karena betul nggak? Di rumah singgah Lingga itu yang kita buat Melayu Raya di Tanjung Pinang itu nggak pernah sepi. Itu semuanya gratis, dari mulai kita angkut dari Lingga semuanya kita yang urus. Kalau sudah parah baru kita bawa rujuk ke awal bros biasanya. Nah, jadi dengan tidak keberadaan saya di sini bukan berarti kita tidak bisa berbuat. Kalian harus lebih semangat, tunjukkan bahwa kalian lebih bisa. Ya, setiap waktu harus ada bukti pengabdian kita. Nah, kebersamaan ini silakan, peluang-peluang yang ada silakan, ya kan, dilaksanakan, dimanfaatkan dengan baik, ya kan. Nah, Alif juga sebagai korwil. Kenapa tidak ada ketua? Supaya kita tidak tersekat-sekat. Ini Selingsing ini saya suka marah-marah sama Selingsing ini. Dia berada di kampung dia, tapi dia namanya Ikatan Keluarga Selingsing. Saya tanya sama dia, kampung kau tuh di mana? Enggak, ini kampung kau ya, sudah ngapain kau berikat-ikat di sini? Satu aja. Kecuali kita berada di Jawa, keluarga yang dari sana kita juga baik kabar keluarga kita terjaga, ya. Itu jangan namanya. Artinya kita berikat-ikat, kalau ada protes sama dia, kenapa kalian tak mau bersaudara sama kita pakai berikat pula di sini kan? Nah itu contoh, waktu itu saya ngomong sama ketuanya, akhirnya pun kalau nggak salah dirubah namanya ya, perkumpulan. Jadi perkumpulan. Jadi jangan berikat-ikat kita di sini. Nah kalau misalnya Flores mau berikat-ikat, nah silakan lah di ini. Dia rambutnya diikat. Ya, karena apa? Budaya ibunya di sana. Dia rindu dengan mungkin pengen berkumpul sama yang punya budaya ibu yang sama. Nah itu wajar berikat. Nah kalau kalian berikat salah. Terus mereka mau ngadu sama siapa nanti? Kalau dia rindu misalnya tak ada ini, mau ngadu ke siapa? Yang lain semua berikat-ikat. Karena kita tidak boleh bersekat-sekat. Harus ada payung besarnya. Harus ada orang tuanya. Nah jadi dia merantau pun di sini dia ada orang tuanya. Nah contoh kearifan yang kita bangun dari Melayu Raya. Teman-teman sekarang ke Anambas, kasih tahu aja sama Korwil Anambas, pasti dilayani, pasti disuguhi, pasti diberi penginapan. Teman-teman misalnya ke Karimun, laporin, kasih tahu, karena nilai persaudaraan yang kita bangun, gitu loh. Jadi kalau misalnya semua berikat, nanti kayak dari Flores, dari mana mau ngadu ke mana kalau nggak ada apa-apa, rumahnya di mana? Gitu ya, ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Dan dari Medan nanti mau ngadu ke mana? Yang dari Sulawesi mau ngadu ke mana nanti? Kalau nggak ada rumahnya. Karena lembaga adat Melayu kita nggak jalan, nggak maksimum. Gitu loh. Nah, jadi kita lah di sini sekarang teman-teman ini yang menjadi rumahnya nih. Nah, jadi teman-teman perwakilan yang dari mana-mana itulah kita keberagaman dan ini jadi rumah kalian semua. Tempat kalian berkarya, tempat kalian bersaudara di sini. Dan bisa kita
kita membiarkan saudara kita dipinggirkan. Nah, dan mulailah pelan-pelan. Saya yang rumah saya itu yang anak guru gizi itu, dia sama ibunya. Itu cuma rame di medsos, tapi nggak ada yang action. Saya ambil, saya bawa ke rumah saya. Sampai sehat. Aja dulu baca. Sampai sehat. Asalnya dari Semarang sana. Karena mereka nggak ada tempat mengadu kemana, akhirnya cuma cerita di media sosial. Nah, kita dikasih. Nah, jadi dengan demikian, ya adik-adik semua ini sini, rekan-rekan saudara-saudara saya ini punya keluarga kita. Saya adalah bagian dari keluarga. Jadi kalau ada nanti ada sesuatu yang punya ada manfaat, silakan manfaatkan. Bangun ekonomi kerakyatan untuk keluarga kita. Kenapa dengan kita memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, kita bisa bantu saudara kita yang lain, ya kan? Kalau kayak ini dia nih ngurusin rambut aja nggak bisa, gimana ngurusin rambut orang? Ya kan? Contohnya begitulah, ya. Jadi saya suka ini anaknya yang nomor 3, rambutnya kayak begini. Hari ini awak artis. Karena anak saya nomor 3, rambutnya begini. Jadi kalau dia panjang itu gerewel-gerewel kemana-mana. Jadi itu sekarang dia masuk penerbang, jadi nggak boleh panjang. Kalau dia sekolah SMA, waduh kita melihatnya dia keren gitu, keren. Nah, izin bicara sedikit aja. Klarifikasi sedikit. Bapak Ibu Flores, saya besar kecil lahir di Batam. Jadi awak nih lidahnya lidah belacan. Lidah belacan. Terus rambutnya memang sengaja. Begini. Rider keren ini. Jadi maksud saya itu cerita itu bahwa saya punya keluarga banyak dari beraneka ras, gitu ya. Yang dari Tionghoa banyak, yang sama ibu saya. Termasuk yang saya bawa ini, yang perempuan, yang saya urus di Jakarta sampai rumah tangga itu juga dari Tionghoa. Jadi etnisnya banyak di rumah saya itu. Ada yang Batak, ada. Ibu saya suka yang seperti itu, makanya saya rindu dengan hal-hal yang seperti itu yang diwariskan dengan orang tua, yang hari ini kita nggak lihat lagi gitu. Nah, kebersamaan, persaudaraan. Masa lu klarifikasi orang Flores? Nggak usah. Gua suka dengan Floresnya. Belacan ya, Pak? Oh ya. Nah, jadi jangan, budaya ibu nggak boleh kita tinggalkan. Budaya ibu itulah yang membuat kita ada hari ini, ya. Tanpa budaya ibu kita tidak bisa apa. Jadi teman-teman semua, saya sebetulnya pengen banyak yang mau dimikirkan, banyak kita bisa berbicara panjang lebar, banyak kita rencanakan. Insya Allah setelah pilkada nanti selesai, semua tenang-tenang. Peluang-peluang masih banyak yang ada di depan mata, sekarang disiapkan. Makanya dari awal saya bilang, buat sistem kerja, buat pola kerja, nanti bisa ditumbuh kembangkan untuk membangun ekonomi teman-teman semua. Secara arti-artiannya bahwa tanpa didasari dengan background yang kuat, kita tidak bisa berbuat untuk yang lain. Jadi kita harus kuat dulu, artinya pelan-pelan dibangun, baru kita bisa berbuat untuk yang lain. Gitu kan? Kalau kita nggak punya kekuatan fondasi yang baik, kita ngomong doang capek, ya. Ini aja anak saya yang tadinya nggak mau pulang. Saya kalau nggak ada satu ini anak yang ini mau kayak begini nih, mungkin saya pun hilang juga ciri-ciri saya besok di kemudian hari. Kayak kamu juga, adik saya. Nasibnya hampir sama gitu ya. Tapi untung ada yang satu ini, ya. Karena mungkin bodinya kayak Alin, hampir mirip-mirip ya kan. Makanan banyak yang enak, dia betah di sini. Alhamdulillah ada satu yang mau ada di sini. Jadi yang lainnya karena ya polisi, karena tugas juga. Nomor 2 polisi itu, nomor 3 penerbang. Jadi nggak mungkin bisa menetap juga. Nomor 3, nomor 4 masih SMA kelas 3. Jadi ada yang nomor 1 ini alhamdulillah. Jadi
bisa ada yang mewariskan lah gitu kan, nilai-nilai Melayunya itu ada yang dapat. Ya, insya Allah lah ada waktu lagi nanti kita berdua